Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Elizabella dari 10 MIPA 3 KBC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Indonesia berada pada posisi silang yang dinilai strategis. Negara Indonesia diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi strategis ini memiliki banyak keuntungan, juga sekaligus ancaman yang harus diwaspadai. Tidak hanya letak strategis yang dimiliki bangsa Indonesia, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuh perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai berbagai bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Satu, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya adanya pelanggaran wilayah yang terjadi pada akhir-akhir ini di Indonesia. Indonesia berseteru dengan negara Cina. Cina mengklaim Pulau Natuna ke dalam wilayahnya dalam pembuatan petanya. Pulau Natuna terletak di Kepulauan Riau dekat dengan Laut Cina Selatan. Pulau Natuna merupakan kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas. Hal itulah yang membuat negara-negara lain ingin menguasai Pulau Natuna, termasuk negara Cina yang lautnya dekat dengan Pulau Natuna. Dua, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi berupa masuknya ideologi dan terlarang yang bertentangan dengan keberadaan dasar negara Pancasila. Misalnya adanya paham-paham komunisme, radikalisme, dan liberalisme. Paham-paham tersebut merupakan salah satu pengaruh dari era globalisasi. Ideologi-ideologi tersebut mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia untuk mengikuti ideologi tersebut. Contohnya seperti pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Hal itu adalah contoh nyata bahwa ideologi dapat mengancam kehidupan berbangsa
dan bernegara dalam membentuk persatuan nasional. 3. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan tidak mudah seperti yang dibayangkan atau tidak semudah teoritis semata. Masih adanya konflik saraf dan aksi teror pada suatu wilayah dengan tujuan yang sama, yaitu ingin bangsa Indonesia tidak hidup damai dan tentram. Seperti aksi teror yang dilakukan oleh pelaku teror di ibu kota Jakarta, bom Tamrin. Aksi teror ini dilakukan secara terbuka di tengah kesibukan masyarakat, di mana aksi teror ini memakan banyak korban jiwa. Aksi terorisme ini mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keselamatan berbangsa dan bernegara. Mereka menebarkan rasa ketakutan yang mendalam, serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri-kemanusiaan. Mereka menebarkan rasa ketakutan yang mendalam, serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri-kemanusiaan. Kegiatan ini dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam meliputi isu-isu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya sebuah permasalahan seperti separatisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Adapun ancaman dari luar timbul dari pengaruh negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup yang konsumtif dan selalu menggunakan produk-produk dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 5. Ancaman di bidang ekonomi. Saat ini, negara tidak bisa lagi berdiri sendiri. Negara tidak memiliki kebijakan untuk menutup dari pengaruh negara lain. Pengaruh globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Bentuk ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja, pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.